warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku semuanya dalam pembelajaran kita ke N1 atau kata yang kita juga menyebut dengan aswajah ahlus sunnah wal jamaah. Pada kesempatan hari ini kita awali belajar kita dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan dengan membaca Bismillah pembelajaran kita hari ini bisa terlaksana dengan baik dan kalian semuanya mudah menerima pembelajaran hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan tema mari tegakkan prinsip mabati khairu ummah. Nah, ini yaitu yang pertama memahami konsep mabati khairu ummah menurut faham ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua yaitu memahami arti penting mabadi khairu ummah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dari kompetensi 1 dan 2 ini adalah sebagai pengetahuan untuk kalian semuanya. Dan sebagai kompetensi selanjutnya yaitu kalian diharapkan mampu menerapkan mabadi khairu ummah dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan masuk pada materi kita. Yang pertama kita akan membahas sedikit sejarah lahirnya mabadi'u khairu ummah. Ya. Sejarah lahirnya mabadi' khairu ummah itu didorong dari kesadaran kalangan para pemimpin Nahdlatul Ulama bahwa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan NU maka harus ada dukungan dari umat yang memiliki sifat terpuji, mental yang tinggi, dan mampu mengemban amanah dengan baik. Sehingga bisa dikatakan, jika NU ingin berkembang, berarti umat harus memiliki sifat-sifat yang baik. Jika sifat-sifatnya tidak baik secara otomatis, maka NU nanti akan roboh karena tidak memiliki umat-umat yang baik. Jadi, perilaku ini bukan hanya dimiliki oleh satu umat saja, tapi harus dimiliki oleh seluruh umat yang ada di Indonesia pada khususnya dan umumnya kepada seluruh masyarakat di dunia. Sebenarnya pengertian dari mabadi khairu ummah. Pengertian dari mabadi khairu ummah adalah dasar, asas, prinsip-prinsip umat yang baik. Hal ini digunakan untuk menggambarkan ciri warga Nahdlatul Ulama dimanapun berada dan dikenal. Sehingga dasar, asas, prinsip-prinsip umat yang baik ini harus dimiliki oleh seluruh warga dari Nahdlatul Ulama, termasuk kalian sebagai kader-kader muda Nahdlatul Ulama. Kalian butir-butir mabadi khairu ummah. Di antaranya yang pertama yaitu as-sidqu, yang bisa diartikan jujur atau benar, yaitu kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Jujur harus bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena berkata jujur itu jauh lebih mudah kita lakukan daripada kita harus berbuat bohong. Karena jika kita itu jujur, maka akan mudah ketika kita itu ditanya pada orang lain. Tapi jika kita itu berbohong, maka bisa dikatakan kebohongan sekali kita berbuat, maka kita akan berbohong berulang kali. Kita berbohong pada ibu, maka akan berbohong pula kepada bapak kalian. Dan bisa juga nanti akan berbohong lagi kepada orang lain. Tapi jika kita jujur, cukuplah satu kali jujur, dan selanjutnya kita akan selalu jujur dan mudah dalam menjawab. Kemudian yang kedua yaitu al-amanah wal wafa bil ahdi, yaitu dapat dipercaya, setia, dan tepat janji. Kepercayaan tidak mudah kita dapatkan anak-anak semuanya. Jika kita sekali telah berkhianat pada orang lain, maka akan sangat sulit bagi kita untuk dipercaya oleh orang lain.
selama kita bisa dipercaya, maka upayakanlah amanah ini harus kalian pegang teguh. Jangan sampai orang lain tidak percaya kepada kita. Termasuk juga kita setia dan tepat janji ketika kita telah berjanji pada orang lain dalam urusan kebaikan. Jangan pernah kalian memiliki kesetiaan dan ketepatan janji dalam keburukan, karena hal ini nanti akan memberatkan kalian semuanya. Hanya sebagai prinsip mabadi khairul ummah yang ketiga yaitu al-adalah, yaitu bersikap adil dan memberikan hak dan kewajiban secara proporsional. Adil di sini yang dimaksud bagi kita sebagai seorang pelajar, janganlah pernah kita membeda-bedakan ketika kita itu berteman kepada siapapun. Teman satu kelas siapapun harus kita diajak berteman. Jangan pernah membeda-bedakan kaya miskin ataupun melihat dari status sosial yang mereka miliki. Selama mereka adalah sesama muslim, mari kita berteman dengan baik. Dan untuk selanjutnya sebagai prinsip membati khairul ummah, yang keempat yaitu at-ta'awun, yaitu tolong menolong, setia kawan, gotong royong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, janganlah pernah tolong menolong dalam keburukan. Selama kita menolong orang lain dalam kebaikan, maka sedikit itu pasti akan dihitung sebagai pahala. Tapi jika kita pun menolong pada orang lain, gotong royong, akan tapi itu dalam satu keburukan, maka sedikit pun itu nantinya akan menjadi keburukan bagi kita semuanya. Sehingga upayakan kepada kalian, bertemanlah kepada orang-orang yang baik. Niscaya nanti kalian akan menjadi orang baik pula. Tapi jika kalian berkumpul dengan orang-orang yang memiliki akhlak tidak baik, maka cenderung nanti kalian akan memiliki perilaku yang tidak baik pula. Sebagai satu ibarat, ketika kita itu berkumpul dengan penjual minyak wangi, maka niscaya kita akan menjadi wangi. Katakan tapi jika kita itu berkumpul dengan orang-orang yang memiliki bau busuk, maka niscaya kita pun nanti akan ikut kebusukannya pula. Selanjutnya, yang kelima adalah al-istiqomah. Al-istiqomah yaitu konsisten, ajak, berkesinambungan, dan berkelanjutan dalam menjalankan muamalah, baik terhadap sang kholik maupun sesama makhluk. Nah, disinilah yang namanya istiqomah ini menuntut kepada kita agar kita itu continue dalam melakukan kebaikan yang kita lakukan. Bukan hanya dalam sekali, dua kali, akan tapi ini harus rutinitas menjadi pembiasaan. Termasuk pembiasaan kalian dalam sholat 5 waktu harus, kemudian pembiasaan dalam berdoa harus, kemudian kalian pembiasaan dalam pendidikan karakter itu harus kalian lakukan. Selama kalian ini dalam satu proses belajar, insya Allah nanti akan kalian mudah dituntun. Tetapi jika kalian sudah terlanjur nanti usia tua, tidak memiliki konsisten yang baik, maka niscaya akan berat bagi kalian untuk menuju pada karakter yang baik. Bapak, yaitu sebagai kader muda NU, kita harus mampu mengimplementasikan, mampu menerapkan mabadi khairul ummah dalam kehidupan sehari-hari agar kita selamat dunia dan akhirat. Dari materi yang telah kita bahas bersama tadi, mari kita renungkan dan pahami kembali tentang prinsip mabadi khair ummah yang telah kamu pelajari. Dan selanjutnya, silahkan dibuat langkah-langkah nyata yang akan kamu lakukan sebagai kader muda NU. Silahkan bisa dikerjakan pada buku tugas kalian dan nanti akan saya buatkan link untuk mengirim tugas secara online. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.